Selamat Hari Christmas untuk kita semua. Pada tahun ini, pendeta-pendeta di seluruh Sarawak telah berkumpul dan ingin mempersembahkan program Hari Christmas untuk kita semua, untuk anggota-anggota gereja. Jadi selamat Hari Christmas untuk semua kita, dan marilah kita melihat dan menatapi program Hari Christmas yang dibawa oleh pendeta-pendeta di seluruh Sarawak pada hari ini. Selamat Hari Christmas dan nikmatilah program seterusnya. Let us bow head for the word of prayer. I will lead us in prayer. Heavenly Father, thank you, Lord, for the wonderful blessing that you have given to us throughout the year. May this Christmas will bring us happiness and will bring us joy, especially to encourage us to be closer to you, especially year 2023. Thank you, Lord, for strengthening our faith. Thank you, Lord, for giving us this opportunity to praise you. We surrender our life and our care unto thy hand, for we ask all this in Jesus' name we pray. Amen.
Selamat Hari Natal kepada semua warga Seventh Day Adventist. Setiap tahun kita merasakan bahang di mana di negeri kita Sarawak, kita melihat ramai umat Kristian berpusu-pusu ke kedai, supermarket, dan mall untuk berbeli belah untuk persiapan menyambut Hari Natal pada tanggal 25 Desember. Dan tidak kurangnya umat SDA yang menyambut hari Natal ini dengan menginterpretasikan hari tersebut berlainan dengan umat Kristian yang lain dan meraihkan hari tersebut dengan sederhana dan bukan mengingati hari kelahirannya, tetapi mengingati dia yang sudah datang ke dunia ini sebagai Sang Juru Selamat kepada umat yang percaya akan dia. Cabaran masa akan datang amat mencabar. Dan kita seharusnya bekerja keras selepas apa yang kita semua telah lalui dengan serangan COVID-19. Dan itu semua harus menjedarkan kita supaya kita bersungguh-sungguh mengejar iman kita dan bersiap sedia akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Apakah yang kita bawa kepada mezbahnya? Lukas pasal 1 ayat 5 hingga kepada 25. Khotbah sempurna hari Natal kali ini, saya mengajak kita merenung kisah ketekunan Zakaria dan istrinya sebagai umat Tuhan. Kisah hidup mereka harus menjadi teladan kepada kita dan apakah yang dipersembahkan mereka di mezbah Tuhan. Meski bukan seorang nabi, Zakaria adalah seorang tokoh penting yang menjadi jalan pembuka kepada kedatangan Mesias. Maka dari itu, tidak heran jika kisah Zakaria terus dibacakan di dalam perayaan Hari Natal. Zakaria merupakan seorang imam yang taat dan selalu bertugas di Bait Suci. Dikisahkan ketika Zakaria dan istrinya Elizabeth menginjak usia yang cukup tua, mereka belum dikurniakan seorang anak. Namun di usia yang sangat tua, Elizabeth malah mengandung seorang bayi. Bayi inilah yang kemudian tumbuh menjadi Yohanes Pembaptis. Sebelum mengetahui bahwa sang istri hamil, Zakaria sempat melihat malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Zakaria. Lalu bagaimana Tuhan mengabulkan doa Zakaria melalui ketaatannya dalam beriman? Berikut beberapa hal yang dapat direnungkan dalam kisah hidup Zakaria. Yang pertama, selalu hidup saleh. Setiap orang yang sangat menginginkan sekali memiliki keturunan tentu akan merasa kecewa ketika permohonannya tidak dikabulkan. Meski tidak memiliki keturunan selama puluhan tahun, Zakaria dan Elizabeth tidak pernah menyatakan kekecewaannya kepada Tuhan. Bahkan Zakaria dan Elizabeth terus konsisten hidup dalam kesalehannya. Hal inilah yang harus kita teladani untuk tetap setia pada Tuhan meskipun perjalanan hidup terasa sulit. Yang kedua, setia di dalam pelayanannya. Sebagai seorang imam, Zakaria tentu harus siap ketika sewaktu-waktu dipanggil bertugas di Bait Allah. Zaman dulu, untuk mendapat giliran bertugas di Bait Suci, seorang imam harus menunggu berdasarkan urutan undian. Mungkin saja seorang imam boleh bertugas setahun sekali, atau bahkan hanya sekali seumur hidup. Menunggu giliran bertugas di Bait Suci diperlukan kesetiaan dan pelayanan dan iman. Maka dari situ, sama seperti Zakaria, apapun pergumulan hidup yang sedang dihadapi, tidak boleh mengurangi kesetiaan kita dalam pelayanan kita. Kita harus terlibat, penglibatan anggota gereja kita secara total TMI. Yang ketiga, rajin berdoa. Meski selama puluhan tahun tidak kunjung juga dikarunia seorang anak, Zakaria tetap tekun berdoa untuk minta keturunan. Suatu hari, ketika sedang bertugas di Bait Suci, Zakaria dihampiri malaikat. Malaikat tersebut memberikan kabar bahwa sang istri Elizabeth
akan mengandung seorang anak. Malaikat juga memberitahu agar memberi nama anak itu Yohanes. Yohanes inilah yang kemudian menjadi perintis jalan bagi Yesus Kristus. Yohanes juga yang membaptiskan Yesus di Sungai Yordan. Kisah ini sering disampaikan kembali di dalam khotbah seperti hari ini, sebagai renungan bahwa jika kita terus berdoa, Tuhan akan mengabulkan doa itu entah bagaimana caranya, dan bahkan melalui cara yang dirasai tidak mungkin bagi akal manusia. Bagi kita yang sangat kecewa dalam hidup, apapun permasalahan kita, baliklah dan renungkan mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan pastinya membuka jalan kepada kita. Oleh kerana ketidakpedulian umat Israel, Tuhan meruntuhkan mezbahnya. Ketika itu dan perhubungan dengan Tuhan telah terputus. Kisah seterusnya, bagaimana Nabi Elia ataupun Elijah menyambungkan hubungan yang putus itu dengan penuh dedikasi dan mengajak umat Israel berbalik kepada yang Esa menerusi pembinaan mezbah. Hubungan harus diteruskan dan doa-doa adalah penghubung kita dengan Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai 33. Ayat 30, kata Elia atau Elijah kepada seluruh rakyatnya, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ayat yang ke-32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Ia membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuatkan 2 sukat benih. Ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Yang keempat, persembahan memerlukan pengorbanan kita. 1 Tawarikh pasal 21 ayat 22. Berkatalah Daud kepada Ornan, "Berikanlah kepada tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Ayat 23. Jawab Ornan kepada Daud, "Ambillah dan baiklah tuanku." Raja melakukan apa yang dipandangnya baik. "Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirit ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu dikuberikan." Ayat 24. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau persembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Biarlah saat ini kita memberikan yang terbaik dengan Tuhan. Kita tidak mengirakan uang ringgit yang kita ada jika dibandingkan dengan kematian Yesus untuk kita semua. Berikan hari ini yang terbaik kepada Yesus dalam persembahan, kesyukuran, dan pengembalian persepuluhan kepada Yesus. Apa yang kita bawa kepada mezbahnya? Yang pertama, hidup saleh. Yang kedua, setia di dalam pelayanannya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, persembahan terbaik memerlukan pengorbanan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyambut hari Natal dan selamat tahun baru 2023. Tuhan memberkati kita semua. Away in a manger, no grief for him.
Untuk penutupan program Hari Christmas yang dibawa oleh pendeta-pendeta di seluruh Sarawak ini, marilah kita sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami merasa bersyukur dan terima kasih sempena Hari Christmas. Hari ini kami merasa berterima kasih kerana Tuhan telah membimbing dan Tuhan telah menjaga, memelihara semua kami. Pada Hari Christmas ini, kesempatan ini, kami berdoa khas untuk semua pendeta-pendeta, semua anggota-anggota gereja di seluruh Sarawak ini, di mana saja mereka berada, supaya Tuhan memberi berkat Christmas, supaya setiap ahli keluarga merasakan berkat yang indah-indah pada tahun ini. Dan biarlah Tuhan memberikan berkat yang berlimpah untuk semua anggota-anggota gereja Tuhan, untuk anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesihatan, kekuatan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat semua kami. Amin.